Halo, ya kita kembali kepada eksperimen yang perakitan baterai sepeda listrik 48 volt 22 ampere. Ya, pada video sebelumnya saya telah jelaskan bahwa inilah percobaan untuk pertama kalinya saya lakukan menggunakan BMS bawaan pabrik. Karena baterai yang saya gunakan adalah baterai baru, baterainya tablet ataupun smartphone. Jadi di sini walaupun BMS ini terpasang untuk masing-masing baterai ataupun bisa dikatakan versi S1, BMS ini berfungsi pada saat disirikan. Ini terbukti ya, karena ini baterai sudah saya cas selama 3 jam dan sudah penuh. Saya hidupin lagi karena saya ngecasnya menggunakan panel surya 24 volt. Saya step up jadi 57 volt. Nah, ini rangkaiannya ya. Ini kabel untuk casnya ya. Saya pasang MCB sementara agar bila mana ada permasalahan atau short dia akan lepas, yaitu MCB 6 ampere ya. Nah, sebelum saya cas ini voltasenya 50 volt atau batas masing-masing voltase baterainya 3,8. Itulah batas tengahnya. Dan ini jumlahnya adalah setelah saya seri 22 ampere. Nah, ini setelah dicas penuh ya, kelihatan kan dia tidak menyuplai lagi 00, dan saya menggunakan cas 57,22 volt dan sudah terisi ke baterai yaitu sebesar ya ini 8,79 ampere atau 464 watt. Nah, ingat ya, satuan watt jam, satuan ampere juga jam ya. Jadi disuplai ke baterai ini penyimpanannya dalam batas tengahnya 8,79 ampere, berarti untuk batas rendahnya BMS ini setahu saya 2,6. Tetapi biasanya penggunaan segala elektronik ataupun sepeda listrik hanya 4,42 volt atau batas pemakaian volt di setiap sel baterai yaitu 3 volt. Nah, jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwasanya BMS yang terdapat di baterai smartphone berfungsi walaupun kita seri ya. Inilah kenapa baterai smartphone ataupun baterai handphone, laptop dapat bertahan 2 atau 3 tahun bahkan lebih, karena dia sudah ada IC ataupun BMS yang pintar di dalam untuk mengelola di saat discharging ataupun overchargingnya. Nah, ini kelihatan saya cas 57,21 volt dan dia tidak mengecas lagi. Kalau saya matikan sumber casnya, maka akan kelihatan voltase baterai. Nah, baterai penuh di 55,3 volt ya. Nah, untuk membuktikannya ini saya matikan MCB dari baterai ya, kelihatan, maka akan indikator mati ya. Nah, sekarang tinggal percobaan digunakan pada sepeda listrik, karena setahu saya
BMS yang terdapat di satu baterai ini hanya dapat menyalurkan 2 sampai 3 ampere. Maka bila dikali 6, karena saya paralel 6, kita buatlah batas tengahnya 2 ampere dikali 6 hanya dapat 12 ampere dia menyuplai, karena kita seri ya. Nah ini 12 ampere, 12 ampere, 12 ampere, maka terdapat hanya dia mampu 12 ampere. Dan untuk kejutnya adalah 3 ampere dikali 6 berkisar 18 ampere. Nah, saya rasa masih aman, karena untuk sepeda listrik saya sudah pernah tes menggunakan tang ampere yang dinamo 500 watt. Dia kejutnya 16 ampere dan untuk continuousnya 8 dan 10 ampere. Maka ini bisa digunakan untuk sepeda listrik, tapi dengan keterangan hanya batasan pada dinamo maksimal 350 watt atau 500 watt. Tapi saya sarankan hanya untuk 350 watt. Karena bila mana pemakaian berlebihan, bila BMS yang di dalam ini bermasalah, kita harus bongkar nih semua. Atau setelah kita bongkar, kita harus langsungkan ini kabel semua ke dalam, BMS-nya dibuka semua, dan kita harus pasang BMS dari luar, yaitu BMS eksternal. Dan saya ada contoh BMS-nya. Nah, seperti ini. Tapi ini BMS untuk 12 volt ya, bukan BMS 48 volt, karena BMS 48 volt semua terpasang rapi, dia tidak bisa saya tunjukkan begini. Lihat kan? Nah, ini 0, ini 4,2, ini 8,4, dan ini 12,6. Nah, fungsi BMS ini sama persis dengan fungsi BMS yang terdapat bawaan baterai dari pabrikan ini. Dia membatasi hingga 4,2 volt ya per cycle. Gitu. Karena bila mana melebihi 4,2 volt ini di charge per cycle atau satu baterai ini ya. Satu baterai, maka baterai dapat kembung dan mengurangi umur. Oke, dan tunggu video selanjutnya. Saya akan berikan video di mana kita kuras habis baterai yang 22 ampere 48 volt ini, berapa kemampuan dia dapat dikuras dan berapa batas limit discharging BMS ini dengan menggunakan indikator ini juga. Karena di sini ada memori dan tertera semua. Oke. Saksikan video selanjutnya.